Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa sayyidil awwalin wal akhirin wa rahmatullahi lil alamin. Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dhurriyyatihi wa atratihi wa azwajihi ummahatil mu'minin, amma ba'du. Fadilatul Syekh Al-Mukarram Ayahanda Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Muhsin Hamdi, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Islam Sakral Lombok Timur, hafizahullah wa barakallahu fi umrihi wa fi rizqihi wa fi auladihi wa ahfadihi wa tullabi wa ma'ahidihi wa madarisihi wa majalisihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain ya rabbal alamin. Para asatidz al-mukarramun, para orang tua kita, guru-guru kita semuanya, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian Iskar Qulubil Asyiqin bi ba'd khasa'is wa fada'il Sayyidil Alamin sallallahu alaihi wasallam. Sampai mana kita sampai? Wa fihi aidan fa ma'na al-qawl bi annahu laula sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ma khalaqallahu al-khalqa. Huwa anna Allah subhanahu wa ta'ala qala fi kitabihil aziz wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Fatahqiqul ibadati hiya hikmatul khalqi wal ibadah wal ibadatu la tatahaqqaqu illa bil 'abidin. Fal ibadatu 'ardun qa'imun bil 'abidi nafsihi. Wa afdalul 'abidin huwa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa unwanul ibadati wa unwanut tauhid. Ada ungkapan atau keyakinan yang benar dan bagus, tapi banyak yang tidak paham. Apa ungkapan itu? Laula sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma khalaqallahu. Kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tidak akan menciptakan makhluk ini. Betul apa tidak? Tapi apa maksudnya? Orang yang baru dengar, atau orang yang kurang yang tidak setuju, atau orang yang bertanya apa aja maksudnya tanpa Nabi Muhammad Allah tidak menciptakan sesuatu? Mananya para ulama sudah menjelaskan. Antara lain, banyak maknanya. Antara lain, sebagaimana dijelaskan oleh Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah dalam kitab beliau Al-Bayan Lima Yushghil Adhan. Beliau mengatakan Allah menciptakan manusia dan jin untuk apa? Dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jadi Allah menciptakan manusia dan jin semata-mata untuk ibadah. Dan yang namanya ibadah pasti ada yang mengajarkannya, betul? Ada yang membimbingnya, ada yang mencontohkannya. Nah, siapa lagi kalau bukan sebaik-baik abidin, sebaik-baik ahli ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diciptakan kita ini untuk belajar dari beliau. Kan kita jadinya kita diciptakan untuk ibadah. Siapa guru ibadah kita yang pertama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Allah tidak menciptakan kita ini kecuali untuk belajar dari Rasulullah, belajar ibadah supaya kita bisa melaksanakan ibadah. Dan tanpa beliau kita tidak akan diciptakan. Buat apa lagi terus kita diciptakan kalau tidak ada beliau yang membimbing kita dalam menjalankan kehidupan setelah kita diciptakan. Itu antara kan sederhana dan banyak makna-makna lain. Jadi huwa unwanul ibadah. Beliau itulah simbol ibadah. Kama annal ayata tatakallamu 'anil jinni wal insi wa la tatakallamu 'anil khalqi ajma'in. Amma baqi ma fis samawati wal ardi fa huwa makhluqun li khidmatil insan
Qala ta'ala wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Tapi ada yang mungkin protes, tapi kan ayat itu manusia dan jin saja disebut. Allah tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah. Ya oke lah kalau kita bilang manusia dan jin diciptakan untuk belajar dari Rasulullah. Tapi kan ungkapan yang kita dengar, Allah tidak menciptakan makhluk apapun di dunia ini katanya, kecuali untuk Rasulullah atau karena Rasulullah. Sementara ayatnya manusia dan jin. Bagaimana ulama menjelaskan? Ada ayat dalam Al-Quran, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil. Allah telah menundukkan, Allah telah menyiapkan segala sesuatu yang ada di muka bumi maupun di langit, semuanya aja, ya kan? Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an, kan? Minhu, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, sakhkhara lakum, Allah telah menciptakannya untuk berkhidmat kepada manusia. Berarti semua ciptaan juga untuk manusia, dan sebaik-baik manusia siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau isi langit dan bumi beserta isinya berkhidmah untuk manusia yang banyak dosa, maka lebih-lebih berkhidmah kepada sebaik-baik manusia, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa anwal insaniyah, bal huwa al-insanul kamil. Beliau manusia sempurna. Wa laqad khatabahu rabbuhu bidzalika qailan lahu subhanahu ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wa ala hadza fa inna tilka al-ibaratu munsajimatun tamam al-insijam usul tasyri'. Alhasil, ucapan manusia atau makhluk tidak diciptakan kalau bukan karena Rasulullah SAW, itu ucapan yang tidak bertentangan dengan akidah maupun syariah. Fahuwa muhaqqiqu hikmatal khalqil khalq, karena memang beliaulah yang mewujudkan hikmah daripada terciptanya makhluk. Wahwal insanul kamil, beliaulah manusia sempurna. Liannahu unwanu qadhiyatut tauhid, beliaulah simbol tauhid wal ibadah dan ibadah allati hiya hikmatu khalqil jinn wal ins, yang mana itulah hikmah daripada penciptaan manusia dan jin. Wahwal insanul kamil, dan beliau adalah manusia sempurna. Wa unwanul insaniyah, dan simbol kemanusiaan atau keprimanusiaan. Allati min ajliha khalaqallahu ma fis samawati wal ard, yang mana untuknya manusia itu Allah menciptakan segala yang ada di langit dan di bumi. Wa minha anna lailata maulidihi sallallahu alaihi wasallam afdalu min lailatul qadar. Nah ini kita sudah masuk bulan Maulid. Dikatakan juga oleh para ulama kita, salah satu keistimewaan, kekhususiatan, keagungan baginda Rasulullah SAW, malam lahirnya beliau lebih afdal, lebih mulia, lebih agung daripada Lailatul Qadar. Tuh. Kemarin di Sanggeng, juga di Masjid Al-Ansar, saya jelaskan tentang itu juga, tentang bahwa perbandingan antara bulan Ramadan dan bulan Rabiul Awal. Bulan Ramadan bulan suci atau tidak suci? Kalau bulan Rabiul Awal lebih suci dari Ramadan. Kenapa begitu? Apa yang bikin bulan Ramadan menjadi mulia? Turunnya kitab suci Al-Quran. Apa yang bikin bulan Rabiul Awal mulia? Lahirnya Rasul. Atau begini lebih tepat, bulan Ramadan menjadi mulia karena peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan. Peristiwa apa yang paling hebat, dahsyat sepanjang zaman? Lahirnya junjungan alam semesta, rahmatan lil alamin, Rasulullah SAW. Kapan peristiwa itu terjadi? Bulan Rabiul
Berarti bulan Rabiul Awal itu bulan yang mulia. Nah sekarang kalau kita bandingkan Ramadan dan Rabiul Awal, kita bandingkan peristiwanya. Di bulan Ramadan turun kitab suci, bulan Rabiul Awal lahirnya Rasulullah. Gimana itu? Peristiwanya kita bandingkan. Jangan Qur'annya dan nabinya, tidak. Peristiwa turun kitab suci Al-Qur'an. Mulia apa tidak mulia? Mulia. Tapi turun kepada siapa dulu? Pada Rasulullah. Kalau enggak ada beliau, tidak turun kitab suci. Memang Al-Qur'an ini turun khusus untuk baginda Rasulullah sebagai mukjizat bagi beliau. Sebagai mukjizat bagi beliau untuk membela kenabian beliau. Kan itu mukjizat. Nah, apa kata ulama kita? Li'anna lailatul maulidi lailatul zuhurihi sallallahu alaihi wasallam. Karena malam maulid itu malam munculnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Lailatul Qadar malam yang diperuntukkan kepada beliau. Jadi malam Lailatul Qadar ini malam anugerah kepada siapa? Baginda Nabi. Antara hadiah dan yang diberi hadiah, mana yang lebih istimewa? Yang dikasih hadiah, bukan hadiahnya. Jadi Lailatul Qadar itu malam Lailatul Qadar itu satu paket. Lailatul Qadar itu anugerah hadiah untuk baginda Rasulullah dan umat beliau. Nah, hadiah untuk beliau. Antara hadiah dan yang diberikan hadiah kepadanya jelas lebih tinggi. Kalau kita kasih bunga kepada cewek, yang laki, yang biasa saya kasih bunga kaktus, kayak bunga apalah terserah. Mana yang lebih istimewa di hati, bunganya apa perempuannya? Perempuannya. Baik. Walianna Lailatul Qadri syurrifat binuzulil malaikati fiha. Lailatul Qadar kenapa menjadi mulia? Juga kata ulama, karena pada malam itu turun berbondong-bondong para malaikat. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim. Itu yang bikin malam itu lebih spesial Lailatul Qadar, karena malaikat turun, mungkin ribuan jutaan malaikat turun. Itu pada malam Lailatul. Kalau pada malam lahirnya Nabi adalah malam di situ munculnya sosok yang lebih mulia daripada para malaikat, dari semua malaikat, yaitu Rasulullah. Jadi malam maulid beliau jelas lebih daripada malam Lailatul. Terus, walianna Lailatul Qadri banyak alasan. 1001 alasan. Enggak perlu kaget. Astagfirullahaladzim, masalah. Enggak perlu begitu. Ya. Walianna Lailatul Qadri waqa'at tafaddulu fiha ala ummati sayyidina Muhammadin. Lailatul Qadar itu spesial untuk siapa? Untuk umat Rasulullah. Yang dapat kelebihan daripada Lailatul Qadar hanya umat Rasulullah. Ayo, apa misalnya pohon, gunung, mungkin yang lain-lain, makhluk yang lain tidak dapat. Tetapi malam Maulid Nabi itu nikmat kepada siapa? Spesial bagi siapa? Kullil mawjudat, sa'iril mawjudat, semua alam semesta, karena beliau adalah rahmatan lil alamin. Kan? Al-Quran saja kalaupun turun untuk manusia dan jin lah mungkin ya umat Nabi, sebagai pedoman hidup. Malaikat saja kan tidak mengambil pedoman dari Quran, karena malaikat kan lain wilayah, lain peraturan, ya, sudah suci. Manusia yang jadi, sementara Nabi lahir itu bukan untuk manusia saja, rahmatan lil alam. Beliau itu rahmat bagi semesta alam. Nyamuk juga dapat rahmat dari beliau.
gunung, arsy, qalam, lauhil mahfuz, semua yang asal masuk dalam kategori alam semesta. Apa itu alam semesta? Masih Allah kan? Selain daripada Allah itu namanya alam semesta. Dan kata Allah, Nabi Muhammad rahmat bagi alam semesta. Nah, semua yang ada di alam semesta, sebut saja Ka'bah, semua mendapat rahmat daripada Rasulullah. Kalau tidak begitu kita yakin, kita berarti menentang Al-Quran jadinya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baik. Unzur husnal maqsad lis-Suyuti wal mawahib al-ladunniyah lil-Qastallani ini saya menyebutkan referensi. Jadi apa yang kita sebutkan tadi bukan dari Abdul Aziz Soekarnawadi, bukan dari siapa-siapa, tapi dari para ulama dahulu kala. Bisa dibaca di kitab-kitab seperti Husnul Maqsid karangan Imam Suyuti. Siapa yang tidak kenal Imam Jalaluddin As-Suyuti? Atau kitab Mawahibul Ladunniyah Imam Qastallani, kitab Adz-Dzakhair Al-Muhammadiyah karangan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Idrisi, ulama-ulama besar. Wa yaqulu Syekh Muhammad Syarif Al-Hasani fi Kashf As-Satr an Lailatul Qadr. Ada ulama lain namanya Syekh Muhammad Syarif Al-Hasani dalam kitab beliau Kashf As-Satr an Lailatul Qadr. Apa kata beliau di sini? Idza kanat Lailatul Qadri bi alf syahr, fama baluka bi Lailatul Maulid Syarif allati hiya asluha. Kalau Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 maka lebih-lebih Lailat malam Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana malam Lailatul Qadar itu cabang dari malam Maulid itu. Malam Maulid ini asal segala sesuatu, termasuk Lailatul Qadar. La jarama annahu bi alfi sanah. Kalau Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan, Lailatul Maulid, malam Maulid lebih baik daripada 1000 tahun. Penting juga diperhatikan dalam Al-Quran apa katanya? Lailatul Qadri, apa artinya? Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000. Ini yang orang tidak sadar. Jadi Allah tidak mengatakan Lailatul Qadri khairul layali. Tidak. Malam Lailatul Qadar adalah sebaik-baik malam terbaik sedunia. Tidak begitu ayatnya. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 Itu saja penjelasannya. Bukan malam terbaik, tidak ada malam yang lebih baik, tidak ada begitu penjelasan dalam Al-Quran. Tetapi lebih baik daripada 1000. Kita tidak tahu, mungkin ada malam lain yang lebih baik daripada 1000 abad, tapi tidak disebutkan. Kan tidak mustahil, ya. Jadi kalau kita mengatakan Lailatul Qadar malam yang paling baik, tidak ada dasarnya itu, tidak ada dalilnya, karena Al-Quran tidak mengatakan begitu. Allah mengatakan cuma malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000. Kalau kita bilang Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, betul, ada ayatnya. Tapi kalau Lailatul Qadar malam terbaik di antara semua malam sepanjang zaman, itu tidak ada dalilnya. Tidak. Ya, apalagi ada penjelasan ulama seperti ini. Wa kaifa la walaula lailatul zuhurin nuril muhammadi lama kana ramadan walal qadr walal jum'ah walal mi'raj walal idan. Tuh apa kata beliau? Bagaimana tidak, kalau bukan karena lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau lahir di malam Rabiul 12 Rabiul Awal, malam Maulid. Kalau bukan karena beliau, tidak akan ada ceritanya yang namanya Lailatul Qadar, enggak ada cerita namanya Idul Fitri, Idul Adha, enggak ada ceritanya namanya hari Jumat, enggak akan terjadi namanya Isra Mi'raj, ya kan? Karena semua kejadian-kejadian itu setelah yaitu berawal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu. Isra Mi'raj, peristiwa agung. Apa yang terjadi di Isra Mi'raj? Ya kan? Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhubungan dengan beliau. Apalagi semuanya.
Begitu juga turunnya kitab suci Al-Quran, turun kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hari Jumat di situ diciptakan Nabi Adam. Dan semua kita sudah baca di awal kan, bagaimana peristiwa yang terjadi ketika Nabi Adam di surga. Semuanya sujud kepada Nabi Adam, dan ternyata malaikat sujud sebenarnya bukan kepada Nabi Adam, kepada Nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada sama Nabi Adam. Allah. Wa yaqulu Sayyid Muhammad Amin wa yaqulu aidan anna lailatul qadri 'inda khawasil khawas hiya lailatu ittisalihim bi Rasulillah. Lailatul Qadar itu sendiri kan banyak pendapat ulama. Ada yang bilang malam 27, ada yang bilang malam 23, ada yang bilang pindah-pindah, ada yang bilang malam 21, ada yang bilang banyak pendapat. Ada pendapat lain, pendapat khusus, apa katanya? Lailatul Qadar itu bukan lagi malam 21, malam 27. Pokoknya di malam di mana di situ kita berjumpa dengan Rasulullah, itu sudah Lailatul Qadar. Karena tidak ada yang lebih daripada itu. Malah ada seorang waliullah mengatakan, pertanyaan teka-teki misalnya, apa itu yang paling sesuatu yang di dunia tapi lebih nikmat daripada masuk surga di akhirat? Jawabannya adalah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang di dunia tapi lebih suatu kenikmatan di dunia tapi lebih nikmat daripada masuk surga di akhirat, yaitu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu Sayyid Muhammad Amin Qutbi fi diwanihi. Kenapa bisa begitu tadi? Mungkin lagi ada yang kaget, masa seperti itu? Orang masuk surga itu juga sebenarnya kenapa? Ya, orang sebenarnya masuk surga itu kenapa? Karena syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang masukkan ke surga. Orang juga masuk surga mendapatkan kenikmatan. Nikmat surga itu juga dari mana? Karena diinjak. Karena Nabi di situ menginjakkan kaki. Diinjak oleh kaki baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bikin surga itu menjadi penuh. Dalam banyak riwayat, para malaikat di semua dinding surga itu sibuk berselawat di dinding surga. Kenapa berselawat kepada Nabi? Karena selawat itu yang membuat nikmat surga tidak habis-habis. Berkat selawat, berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aduh, ngeri. Tidak bisa kita bandingkan kalau beliau dengan, kalau sudah rahmatan lil apa tadi alam itu? Kullu ma siwa Allah. Semua selain daripada Allah namanya alamin. Surga berarti alam semesta apa tidak? Nabi diutus rahmat bagi surga. Kan begitu jadinya. Jelas dia, ayatnya jelas. Kita nggak ngambil dari Google atau dari Quran ini. Cuma orang kan kadang hanya baca tapi tidak meresapi. Akibat daripada tidak meresapi, tidak menghayati, jadinya Nabi itu dianggap manusia biasa, cuma tukang pos, ngantar Quran, ngantar risalah Allah, wahyu, terus pulang. Tidak begitu. Wa yaqulu Sayyid Muhammad Amin Qutbi fi diwani Nafhat Tib fi Madhil Habib. Sayyid Muhammad Amin Qutbi ini salah seorang guru besar daripada Al-Mahfullah Maulana Syekh Sayyid Muhammad Amin Qutbi Al-Hasani Al-Hanafi radhiyallahu anhu. Beliau qutbu asrih, wali kutub pada masanya Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Apa kata beliau dalam kitab beliau Nafhat Tib? Ya lailatul itsnaini madza safahat yumnaki min syarafin asyammu wa min ghina kullul layalil bid fid dunya laha nasabun ilaiki fa anti miftahus sana fal qadr wal a'yad wal mi'raj min hasanatiki allati baharna al a'yuna. Sayyid Muhammad Amin Qutbi memanggil Lailatul Qadar. Malam Senin, maaf. Malam Senin dipanggil sama Sayyid Muhammad. Hai malam Senin, betapa mulianya engkau. Semua malam-malam yang mulia di dunia ini
ya, itu adalah engkaulah ibunya. Malam Senin, yang dipuji malam Senin. Kenapa dipuji malam Senin? Siapa dulu yang lahir di situ? Nah, itu maksudnya. Fal qadru fa anti miftahu sana, engkaulah kunci segala nikmat wahai malam Senin. Coba enggak ada malam Senin itu, dan mungkin ada malam-malam yang istimewa yang lain. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin itu kalau kita tafsirkan sendiri bisa berapa jilid itu? Satu ayat atau sepotong ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Berarti di mana ada rahmat di situ? Berarti itu dari mana? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak berarti bertentangan dengan ayat tadi. Maka kalau di Lailatul Qadar ada rahmat, di hari Jumat ada rahmat, ya kan? Bercucuran rahmat kan di hari Jumat, di hari Asyura ya, 10 Muharram, di bulan Ramadan ya, awaluhu rahmah katanya kan? Awalnya rahmat. Di mana ada rahmat berarti otomatis rahmat itu datangnya dari mana? Sumbernya mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kita sudah dekat dengan Nabi, ta'alluq bin Nabi, kita lengket sama Nabi, kita bergantung sama Nabi, itu sama artinya kita lengket dengan sumber rahmat. Kita bergantung dengan sumber rahmat. Kalau sudah lengket sama sumber rahmat, tidak kenal waktu tempat lagi, dimanapun sama saja. Jadi Lailatul Qadar dan Lailatul Qadar sama saja kalau sudah sama Nabi. Bulan Ramadan makanya para aulia apa katanya auqatuna kulluha Lailatul Qadar. Para wali mengatakan semua waktu kita ini Lailatul Qadar semua. Tidak perlu nunggu-nunggu malam 27, tidak perlu. Setiap saat adalah Lailatul Qadar. Karena setiap saat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk, amin. ومن لطائف مولده صلى الله عليه وآله وسلم في شهر ربيع الأول ولم يكن في المحرم ولا في رجب ولا رمضان ولا غيرها من الشهور ذوات الشرف لأنه عليه وآله الصلاة والسلام لا يتشرف بالزمان وإنما الزمان يتشرف به. Ada ulama menjelaskan apa hikmahnya beliau lahir di bulan Rabiul Awal, bukan di mana misalnya, bukan di bulan Ramadan, di bulan Muharram, bulan Rajab, ya, bulan-bulan yang kita tahu mulia sudah ada. Supaya tidak ada yang berpikir Nabi mengambil berkah dari hari, ya, atau bulan. Tidak. Jadi bukan Nabi. Kalau kita misalnya punya anak atau punya istri hamil, melihat kita dia lahir di mana misalnya, di Mekah misalnya kan, melihat kita dia lahir di bulan Ramadan kan, gitu kita. Karena kalau anak kita lahir di waktu-waktu bagus seperti itu kan, dia yang dapat kebaikan, dia yang dapat berkah dari bulan, dari tempat. Jangan dikira Nabi begitu, Nabi tidak butuh itu. Makanya supaya adil sama semua bulan, semua hari itu yang melihat di situ lahirnya Nabi. Ramadan yang melihat, bukan Nabi atau orang tuanya Nabi yang melihat anaknya lahir di bulan Ramadan. Ramadan yang berharap dia memohon, ayo di bulan di saya lah lahirnya. Waktu lain juga begitu. Nah, supaya adil tidak usah di mana-mana, di bulan dan waktu yang jauh dari itu. Bukan hari Jumat, bukan Rabiul Awal, bukan Muharram, bukan Asyura, tapi bulan Rabiul Awal di malam Senin lagi. Nah, justru karena di hari seperti itu, maka dia menjadi lebih mulia daripada semua waktu yang lain. Berkat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi falau wulida fi syahri min asy-syuhuril madhkurati la tawahhama atau la tuwhima annahu yatasharrafu biha. Kalau beliau lahir di bulan Ramadan, nanti takutnya ada yang berpikir Nabi mengambil berkah dari bulan Ramadan. Jangan sekali-kali. Kualap nanti. Ya. فجعل الله تعالى مولده عليه وآله الصلاة والسلام في غيرها ليظهر عنايته به وكرامته عليه. وإذا كان يوم الجمعة الذي خلق فيه آدم عليه السلام خصه بساعة لا يصادفها عبد مسلم يسأل الله خيرا فيها إلا أعطاه فما بالك بالساعة التي ولد فيها سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. Coba, hari Jumat kata Nabi ada 1 jam, tidak ada orang yang berdoa di jam itu kecuali doanya dikabulkan di hari Jumat. Kenapa bisa seperti itu? Karena berkah di situ. Berkah apa? Berkah diciptakannya Nabi Adam diciptakan di hari Jumat, di jam yang tidak ada yang tahu. Ada banyak pendapat. Yang masyhur jam terakhir hari Jumat, asar sore lah, menjelang maghrib. Jadi itulah jam tepatnya diciptakan Nabi Adam. Kalau kita berdoa di jam yang bertepatan dengan penciptaan Nabi Adam, doa dikabulkan. Bagaimana kalau kita berdoa di jam yang bertepatan dengan lahirnya yang lebih mulia daripada Nabi Adam? Allahu Akbar, udah nggak tahu apa yang repot malaikat itu mungkin sudah. Masya Allah, melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولم يجعل الله تعالى في يوم الاثنين من التكليف بالعبادات ما جعل في يوم الجمعة الذي خلق فيه آدم عليه السلام من الجمعة والخطبة وغير ذلك إكراما لنبيه عليه وآله الصلاة والسلام بالتخفيف عن أمته بسبب عناية وجوده. Apa kata ulama juga, di hari Jumat tepat diciptakan Nabi Adam itu ada salat Jumat, ada khutbah Jumat, ada upacara sederhana ya, ada ibadah khusus. Hari Asyura tempat apa? Waktu apa Asyura itu? Diselamatkannya Nabi Musa. Bulan Ramadan, waktu turunnya kitab suci Al-Quran. Semua waktu-waktu itu Allah bebankan dengan ibadah, tarawih, puasa, salat Jumat. Tapi kalau malam Maulid, itu tidak ada apa ya kita bilangnya? Tidak ada yang dengan ibadah apapun belum bisa dihidupkan, saking beratnya. Karena itu litakhfif kata ulama, khusus malam Maulid, karena di malam Maulid ini adalah malam Maulidnya siapa? Rahmatan lil. Karena rahmat di sini lahirnya rahmat, tidak ada dikasih beban apa-apa malam Maulid. Malam Senin kan tidak ada apa-apa. Tidak ada ritual khusus kan, tidak ada. Litakhfif di situ karena spesial, karena di malam itu malam lahirnya rahmatan lil alamin. Nabi Nabi pun tidak pernah menyuruh apa-apa melakukan di hari Senin atau malam Senin, tapi Nabi sendiri yang berbuat, yaitu berpuasa hari Senin kan. Ditanya sama sahabat kan, ditanya kenapa sudah kenapa sudah puasa hari Senin? Apa jawaban beliau? Karena hari ini hari mulia. Enggak, karena hari ini dia tempat fihi wulidtu, ya kan, di hari inilah aku dilahirkan, dan hari ini maka hari ini sangat istimewa bagi kamu sekalian semuanya, menolak ya. Dan sebagai tanda syukurku, cara saya bersyukur mana-mana saya berpuasa di hari Senin. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak mengikat bersyukur atas kelahiran Nabi dengan puasa,
Karena kalau mengikat seperti itu, kasihan yang tidak bisa puasa dan tidak bisa dia bersyukur atas lahirnya Nabi jadinya. Rahmatan lil alamin beliau. Tidak mungkin kalau Senin itu hari maulid saya, maka berpuasalah. Tidak pernah. Beliau puasa, duduk-duduk. Sahabat nanya, kenapa belum puasa? Di sini saya rasa bersyukur. Tapi tidak mengikat. Silahkan. Kalau diikat, kasihan yang tidak mampu puasa. Bagaimana caranya bersyukur? Mensyukuri nikmat lahirnya Nabi. Makanya tidak diikat, silahkan. Mau apa saja, baca barzanji, baca maulid, mau puji-pujian, mau selawatan, mau kumpulkan umat manusia, mau kumpulkan dulang, silahkan. Yang penting niatnya sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya yang paling besar kepada kita semua, yaitu nikmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Mungkin cukup. Ada seorang ulama juga, Syekh Said Yusri, beliau mengatakan kenapa dinamakan hari Senin Al-Itsnain? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menciptakan segala sesuatu, Allah tidak ada bersamanya, tidak ada makhluk, khaliq saja kan. Sebelum Allah menciptakan makhluk berarti belum ada makhluk. Yang ada baru apa? Khaliq. Yang ada khaliq saja. Dan khaliq ini tidak ada awalnya, ada sifat apa namanya? Qidam, ya. Adanya khaliq saja, ahad, satu. Esa. Setelah Allah menciptakan makhluk, setelah Allah yang maha ahad menciptakan makhluk, maka yang mula ada khaliq saja sekarang menjadi khaliq dan makhluk. Makanya setelah hari Ahad, hari Senin. Isnin artinya dua, khaliq dan makhluk. Makanya Rasulullah dilahirkan di hari Senin, isyarat bahwa ciptaan pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Para Bapak Guru yang bertanya bahwa bulan Maulid atau malam Maulid adalah malam yang paling agung dari semua malam. Yang kami tanyakan, apakah malam kelahiran beliaunya, zahirnya, wujudnya, atau nurnya? Karena kalau kita lihat bahwa beliau adalah makhluk yang pertama, lebih dulu diciptakan dari arsy, kursi, surga dan neraka. Nah, sementara beliau lahirnya kemarin-kemarin lah, kalau dibandingkan dengan arsy, dengan kursi. Nah, yang mulia di sini apakah maulid jasadnya atau maulid nurnya? Terima kasih. Baik, ara min karibil maulidaini isyaratan. Jadi ada dua maulid. Ada dua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karimul maulidain, yang mulia dan dua kali lahir. Subhanallah. Pertama seperti disampaikan tadi, sebagai nur, sebagai cahaya, sebagai nur Muhammad, nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana nur itu sudah kita baca bab sebelum ini, ya. Panjang sekali penjelasan ulama yang kesimpulannya daripada nur itulah semua ciptaan diciptakan. Jadi bahan bakunya nur itu, nur Sayyidina Muhammad. Tetapi nur itu diciptakan di saat belum ada waktu, belum ada hari, belum ada tempat, belum diciptakan waktu dan tempat. Langit dan bumi, waktu, hari, bulan belum diciptakan. Ciptaan pertama adalah nur Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mungkin kita bilang malam lahirnya nur itu, tidak mungkin. Jadi kalau pertanyaannya malam maulid di situ maksudnya malam maulidnya Nabi cahaya nurnya atau jasadnya? Jelas jasadnya, karena nurnya lahir atau tercipta di saat belum ada malam dan siang, belum ada malam dan siang. Nah, tetapi kenapa istimewa malam maulid? Waktu beliau sebagai nur, kan sebagai nur saja, sebagai nur. Nanti berproses menjadi ruh, menjadi hakikah Muhammadiyah namanya, hakikah Ahmadiyah, kemudian hakikah Muhammadiyah, kemudian ruh, ya, nur sebagai ruh. Nah, sampai pada puncaknya beliau utuh, ibaratnya tidak lagi nur saja, tidak lagi roh saja, tapi nur, roh dan jasad lengkap. Kapan itu terjadi? Pada malam Senin, malam Maulid. Malam Maulid itu nurnya, nur beliau, rohnya dan juga jasadnya muncul di muka bumi. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya pada makhluk langit iri kan? Iri sama penduduk langit, iri sama penduduk bumi. Kita sibuk bertasbih, kita malaikat ini sibuk kita bertasbih saja. Pas Nabi sama kita nurnya saja. Kami iri sama penduduk bumi. Bumi ini la ilallah, penduduk bumi ini coba. Tapi seperti itu, walaupun seperti itu dapat nur, roh dan jasadnya juga di situ, jasadnya Nabi. Hanya karena kesal mungkin ya, kesal kita bilang enggak kesal sih, cuma irilah, dengki, hasad yang baik sama penduduk bumi. Akhirnya Allah menghibur penduduk lah, terjadilah apa? Isra Mi'raj. Ayo Rasulullah, naik kamu sekarang kembali ke langit, tapi tidak nur lagi, tidak nur saja, tapi lengkap dengan jasad supaya senang malaikat-malaikat itu. Maka terjadilah Isra Mi'raj. Makanya beliau itu Isra Mi'raj dengan jasad beliau untuk menyenangkan dia. Langit bumi sudah dapat jasadnya, bukan menghibur Nabi, menghibur penduduk langit. Allahu a'lam. Makanya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Bukan hanya beliau, banyak ulama. Imam Busiri, apa katanya dalam Burdah? Apa katanya dalam Burdah itu? Ada nggak di sini? Ada di sini kalau nggak salah. Saya lupa awalnya saja. Apa katanya Ustaz? La tiba ya'adilu turban dhamma a'zumahu tuba liman tashriqin minhu wa multathiri. Imam Busiri, ya, dalam kitab Al-Burdah. Kayak jangan heran para ulama kita mengatakan bahwa la tiba ya'adilu, tidak ada kemuliaan yang menyamai, yang sama dengan turban, dengan tanah dhamma a'zumahu, tanah di mana di situ ada jasad, tulang, roh semua baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, makam Nabi. Tidak ada yang lebih mulia dari itu, katanya Imam Busiri. Tuba liman tashriqin minhu wa multafin. Imam Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki bahkan mengatakan itu lebih mulia daripada Arsh, daripada Ka'bah. Imam Syafi'i sendiri mengatakan lebih mulia daripada Mekah, Madinah. Ya, makam Rasulullah, karena di dalamnya ada jasad, roh, ada zat
yang lebih mulia dari semua itu. Dari Mekah, Madinah, langit, bumi, semuanya. Mudah-mudahan semua kita berziarah ke sana, berkumpul di sana. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan lagi? Ayahanda, mungkin sebagai penutup. Ya, mudah-mudahan di bulan suci ini sekali lagi bercucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana rahmat Allah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau, keberkahan beliau, rahmat beliau tercurah kepada kita semua dan semua keluarga kita. Amin ya rabbal alamin fid dunya wal akhirah.